Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syadida. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah sore hari ini di dalam suasana kita ibadah puasa Ramadan masih tetap kita bisa bersua lagi, ketemu dengan Tok Wan Channel dalam menyampaikan informasi, penjelasan hal-hal yang berkenaan. Nah, ini hari kita bicarakan soal demokrasi ini. Ini penting ini. Karena walaupun bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu bahwa negara kita ini negara demokrasi. Pada awal dulu pemerintah ini dibentuk oleh para pendiri Republik ini dengan menyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu yang menyatakan bahawa negara kita ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan kemanusiaan adil beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, kemudian keadilan sosial. Inilah bungkusan dari kesatuan demokrasi yang kita ingin tegakkan di Indonesia ini. Dalam perjalanan kita melihat bahawa demokrasi ini terjadi suatu pasang surut. Di zaman Soekarno bagaimana demokrasi dijalankan, di zaman Orde Baru bagaimana demokrasi dijalankan, kemudian timbul reformasi, kita harapkan demokrasi berjalan dengan baik. Ya, di awal reformasi, para pencetus daripada reformasi itu ingin negara kita ini kembali kepada negara demokrasi yang sebenarnya, yaitu demokrasi yang berdasarkan dari rakyat untuk rakyat itu. Tetapi dalam perjalanan sekarang akhir-akhir ini kita menimbulkan suatu persoalan dengan adanya pelaksanaan pemilu 2024 kemarin. Apakah demokrasi itu ada? Nah, ini yang kita perbincangkan pada hari ini, dan sengaja saya mengundang para pakar kita dan minta tanggapan mereka bagaimana sebetulnya demokrasi kita pada akhir-akhir ini sekarang ini. Nah, ternyata kita lihat sekarang ini bagaimana keadaan partai politik merupakan pilar demokrasi, tetapi partai politik sudah dikooptasi oleh kepentingan tertentu dalam kelompok-kelompok yang ingin membuat negara kita menjadi negara autokrasi jadi sudah nanti ini. Bagaimana kita melihat Presiden Jokowi dengan melibatkan keluarganya dalam negara kita dan pemerintahan kita sekarang ini, apakah demokrasi itu berjalan dengan baik tak? Ini kita kaji pada hari ini, dan insyaAllah pemilu 2004 sekarang sedang diperbincangkan di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana akhirnya nanti? Apakah benar demokrasi itu sekarang diuji di Mahkamah Konstitusi sekarang ini? Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik dan sukses apa yang akhirnya diputuskan oleh MK terhadap pemilu 2024. Baik, kita undang sekarang ini yaitu Pak Usnu Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Usnu? Kabar sehat ya? Alhamdulillah, badan insyaallah sehat. Masih sehat ya? Pak Usnu Abadi, mantap ya. Kemudian juga kami tak asing lagi kita undang yang agak energi sikit, yaitu Ananda saya, Randi. Assalamualaikum Randi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar. Segar. Masih segar. Masih energi terus. Energik. Pokoknya umur digunakan untuk kesempatan belajar terus. Insyaallah. Belum perlu sampai ke profesor, guru besar. Amin, amin, amin. Baik, Pak Usnu, kita ini bulan puasa nih. Walaupun bulan puasa tapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk berbicara. Ini kita dalam rangka dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr, yang menegakkan kebenaran dan mencari upaya-upaya kita untuk menegakkan kesabaran dalam hidup kita, negara kita ini ya. Jadi kita jangan menganggap bahwa sepi-sepi saja, tidak. Baik Pak Usni, bagaimana pandangan Bapak demokrasi kita Pak? Yang pada mulanya negara kita kan saya katakan awal tadi itu dicetuskan memang negara ini berdasarkan kedaulatan rakyat ya. Jadi ingin bahwa rakyat itu betul-betul diberi kewenangan untuk menentukan pemerintahan yang baik ya. Tapi kenyataan sekarang ini rekayasa penuh dengan yang tidak jujur segalanya, itu bagaimana pandang Bapak ini? Baik, saya ingin memberikan komentar pertama. Saya ingat dua buah buku ya yang berkenaan dengan masalah demokrasi. Yang pertama ketika tahun 60 Soekarno
memperlakukan UUD 45. Iya. Kemudian Bung Hatta membuat sebuah artikel cukup panjang namanya Demokrasi Kita. Dia banyak mengkritik upaya Soekarno dalam kerangka UUD 45, tetapi sebetulnya bukan UUD 45 yang sebenarnya, tapi kemauan Soekarno untuk menjadi lebih berkuasa, lebih otoriter menurut bahasa Bung Hatta itu, dan menganggap dekret presiden itu sebagai sebuah perbuatan yang inkonstitusional. Nah, dari situlah kemudian Bung Hatta mengkritik bahwa demokrasi terpimpin itu tak akan lama, dia akan habis justru sebelum Soekarno itu selesai, dan nanti terbukti selesai. Yang kedua adalah buku How Democracy Die, Bagaimana Demokrasi Itu Mati, yang ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Jublat. Ya. Buku ini menggambarkan bagaimana keresahan seorang penulis itu terhadap demokrasi di Amerika ketika menjelang Donald Trump selesai. Ya. Jadi 2-3 tahun Donald Trump itu bagaimana demokrasi diadu-adu oleh seorang Donald Trump dengan cara-cara yang sedikit brutal dalam meneror musuh-musuh politiknya, dan dalam rangka dia memenangkan masa jabatan yang kedua lah, tapi kemudian terasa gagal. Nah, dari situlah saya ingin melihat demokrasi di Indonesia pun oleh kalangan akademisi perguruan tinggi sudah dianggap sangat rusak, ya. Sudah dianggap sangat menyimpang lah ya. Ya, oleh kalangan akademis. Ya. Dan kemudian beberapa kawan juga mendukungnya. Artinya apa? Yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang demokratis. Ya. Artinya gejala itu akan penuh terlihat pada waktu pemilihan umum, di mana presiden incumbent berkehendak untuk melanggengkan dia punya pengaruh di bawahnya terhadap paslon yang dia dukung. Ya. Oleh karena itu tindakan-tindakan berupa kebijakan-kebijakan yang dia lakukan sangat merusak demokrasi. Oleh karena itulah ini sebuah, kalau tema kita demokrasi persimpangan jalan, iya. Ini apakah akan berlanjut kepada pembusukan demokrasi lebih lanjut atau ada koreksi nantinya? Nah, oleh karena itulah perbincangan kita tentu harus melihat itu semuanya kemungkinan-kemungkinannya. Iya. Itu untuk pengantar. Oh gitu ya? Ya. Baik, jadi artinya gejala penyimpangan itu dirasakan dalam pemilu kemarin itu. Dalam pemilu 2024 ya. Dalam kebijakan pemerintah. Pemerintahan kita. Ya. Gitu. Dan ini memang dirasakan betul. Dan yang menjadi persoalan kita itu, yang kita harapkan partai politik yang harus mengkoreksi ya. Karena keberanian. Tapi kenyataannya bahwa partai politik yang bersama-sama dengan kekuasaan tadi itu. Nah, ini apakah saya tak jelas Pak Usno ya. Kita sebetulnya dalam sistem demokrasi itu kan ada partai yang berada di pemerintah dan ada partai di luar pemerintah. Enggak ya? Artinya bagaimanakah perlu ada koreksi. Kalau tidak ada yang mengawasi dan kontrol, untuk apa? Kalau sudah ibarat lagu itu sama saja, tak ada lagi seni demokrasi itu. Nah, ini bagaimana ini sebetulnya kondisi partai politik kita pada hari ini? Iya, kehebatan dari Presiden Jokowi untuk masa periode kedua ini ya, pada awalnya dia dukungan partainya tidak besar. Tidak besar ya. Artinya di parlemen. Ya. Artinya partai non parlemen sebetulnya lebih besar. Tetapi kemudian dia berupaya, ya seni politik itu seni untuk mempengaruhi. Maka disinilah dia berhasil merayu kawan-kawan yang bukan pendukung dia, sehingga kabinet yang dia
susun itu relatif didukung oleh sekitar 80% anggota jumlah parlemen ya, partai-partainya. Artinya partai-partai pun kelihatannya sangat pragmatis. Artinya kalau mendapatkan sebuah posisi yang menarik di kabinet, dia bergabung menjadi pendukung presiden ya. Padahal sebetulnya mendukung presiden sebetulnya wajar-wajar saja. Tetapi ketika di DPR seharusnya DPR tetap berfungsi. Ya. Tetapi justru partai itu tidak mempergunakan DPR sebagai alat untuk mengoreksi. Karena sudah bergabung di pemerintahan. Seharusnya dia mempunyai dua fungsi partai itu. Satu pada eksekutif, yang kedua pada legislatif. Ya. Nah, pada legislatif silahkan kerja baik-baik. Ya. Pada legislatif dia mengawasi baik-baiknya. Ya. Jadi walaupun kawan separtainya sendiri, ya tetap harus mengoreksi. Seharusnya begitu. Ya. Tapi inilah keajaiban di Indonesia. Di Indonesia nih satu keanehan juga ya. Nah, demikian jika tidak berani mengoreksi secara baik, secara pantas lah. Eksekutif. Iya. Baik. Itulah dia. Baik, Kang sekarang beralih Pak Randi ini. Ya, Dok. Tadi sudah dikatakan bahwa dalam demokrasi itu kan partai politik ini kan perlu melakukan suatu koreksi juga kan, menyampaikan aspirasi dan kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, sekarang kita melihat kenyataannya Pak Randi ya. Ya, Dok. Bahwa negara kita berdasarkan demokrasi ini di mana rakyat itu kan dibenarkan untuk berekspresi ya terhadap kebebasan dia menyampaikan pendapat, memberikan penilaian, koreksi dan sebagainya ya. Kemudian dia juga berjuang bagaimana pemerintah ini berjalan dengan baik. Tapi kenyataan gejala-gejala ini juga banyak juga mendapat halangan dan rintangan juga para politisi kita dan para pakar kita ya untuk mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Dan pemerintah hari ini tahu-tahu Presiden Jokowi santai saja menghadapi itu. Seperti misalnya pernyataan dari akademisi di Universitas Indonesia kan, tidak ada perhatian itu. Jadi seolah-olah ini pendapat rakyat ini bagaimana? Apakah ini yang kita inginkan ke depan nih, bahwa pemerintah ini, bahwa pendapat rakyat itu dibungkamkan semuanya dan dianggap itu ya itu biasa demokrasi. Tapi demokrasi apakah begitu modelnya tuh? Oke. Ya. Pertama dari apa yang Atuk sampaikan tadi, saya tarik lagi pada tema kita hari ini tuh ya. Demokrasi di persimpangan jalan. Tersesat kita berarti. Tersesat kita. Tapi alhamdulillah masih di jalan yang benar nih. Tinggal dasarnya masih ada, tinggal kita mengembalikan. Kenapa? Karena betul apa yang disampaikan oleh Paul J. Robeson bahwa memang ketika bincang mengenai politik dan demokrasi itu adalah how to get and survive for power. Bagaimana caranya mendapatkan sampai mempertahankan kekuasaan. Dan itu luar biasa masa ilmu itu di dalam pemerintahan kali ini. Sekarang ya? Iya. Nah, yang kedua adalah ketika itu kami melihatnya tuh kondisi hari ini cukup berbahaya bagi kondisi stabilitas negara. Kenapa? Karena pertama hari ini adalah ujian bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah memang hakim Mahkamah Konstitusi bisa secara real dan objektif melihat mengenai kondisi pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi secara fakta hukum. Nah, artinya terlepas daripada kungkungan kekuasaan. Mana kalau mungkin di 3 hari yang lalu saya dengar 2 hari yang lalu lah itu ya. Itu menteri-menteri yang disangkakan melakukan ini siap untuk menjadi saksi. Itu hal yang wajar dan bagus jika berani terbuka. Nah, poinnya tuh kita ambil dari teori Polybios. Tidak ada yang abadi dalam teori sistem politik ini. Maka ketika kita bincang, saya ingat dalam Polybios itu mengatakan bahwa sistem yang dipegang oleh satu orang itu akan, kalau dibiarkan terlalu lama, dia akan jadi tirani. Maka akan muncullah konsep pemilik, kita kenal dengan oligarki. Dipegang oleh beberapa orang lagi. Tapi rupanya terlalu lama juga dipegang oleh beberapa orang ini juga tidak akan maksimal karena akan memunculkan kelas-kelas poliarki ataupun kelas-kelas feodalisme yang baru. Nah, maka kita rindu dengan sistem demokrasi. Nah, ketika demokrasi ini apakah bisa bertahan? Kita lihat saja karena nanti terlalu demokrasi, sistemnya juga akan melahirkan anarki. Maka kalau Atuk lihat di berbagai foto Pak almarhum Pak Harto, enak zamanku tuh.
Nah, artinya dalam teori sistem itu lumrah, tidak ada yang dalam teori politik itu bertahan. Maka ketika kita melihat dalam kondisi hari ini, ada satu hal yang ingin kita sampaikan bahwa demokrasi kita itu bukanlah demokrasi yang pure seperti Barat katakan. Saya ngutip apa yang dikatakan oleh Prof. Kailan MS. Itu seorang guru besar di bidang filsafat Pancasila. Beliau katakan filsafat demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila, di mana dasarnya ada 3. Jadi tidak hanya pure Barat ketika kita bincang kekuasaan. Iya, silakan tuan-tuan bincang tentang kekuasaan, tapi ingat tuan-tuan mendapatkan kekuasaan karena government by the people, for the people, and to the people. Seperti kita katakan tadi. Oleh karena itu, saya melihat bahwa seharusnya harus ada demokrasi yang 3 sebenarnya lahir itu. Pertama tadi memang katakanlah demokrasi Barat, yang kedua itu adalah demokrasi dalam perspektif Islam. Ya. Di mana konsep kalau dalam Islam itu kan syuro. Musyawarah kita. Ya. Nah, dan itu kalau kita tarik lagi sila keempat, musyawarah perwakilan. Betul. Nah, konsepnya di sana. Pemilu ini akhirnya menjadikan kita berkonflik. Kenapa? Karena harus memilih. Bayangkan kalau kita bisa konsepnya musyawarah tadi itu. Dan bincang misalnya kalau saya ngutip kata almarhum Zainuddin MZ juga mengatakan demokrasi itu lahir dalam konsep yang paling sederhana itu masjid tuh. Masjid. Oh, itu ya. Siapapun tuan-tuan masuk masjid buka sepatu. Iya. Mau presiden buka sepatu. Iya. Mau kita buka sepatu. Artinya adalah supremasi hukum. Iya, setiap orang kebersamaan, sama. kesetaraan. Sama. Ya? Bukan mentang-mentang anak presiden boleh sama gitu, tidak bisa gitu kan tuh ya. Presidennya kan ketika bincang misalnya diokekan bahwa boleh misalnya umur 40 tahun atau menjabat kepala daerah, misalnya kalau kita lihat dari sistemnya, seharusnya untuk pemilihan berikutnya, bukan pemilihan sekarang. Tapi ya itu terlepas dari hal itu, ya memang seninya luar biasa, mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Itu, ya, betul. Nah, kami melihat bahwa mungkin secara hukum nanti Prof. Husnu nih luar biasa kalau melihat dari perspektif hukum. Tapi kami melihat secara etika politik tidak baik. Tak baik ya. Tidak baik. Ini menjadikan kondisi bangsa kita gitu. Kalau kita bincang Nabi Muhammad juga tak pernah paksakan anaknya untuk jadi jadi nabi ataupun pemimpin negara. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan yang lainnya. Khulafaur Rasyidin. Artinya adalah kita melihat bahwa konsep-konsep ada beberapa hal yang lari. Karena demokrasi kita sangat berbeda dengan demokrasi Barat. Ketika demokrasi Barat itu lahir dalam konsep abad ke-8, maka mereka kenal Renaissance Aufklärung. Nah, tapi demokrasi kita seharusnya tidak lahir dari itu saja. Ada dari Islam, dan yang ketiga adalah demokrasi ala Indonesia sendiri. Mangan orang mangan, yang penting kita ngumpul. Artinya kebersamaan, musyawarah mufakat. Nah, ini yang terlupakan sehingga menjadikan politik nasional hari ini, kontestasi politik nasional sampai kepada lokal itu high tension tuh. Tensinya tinggi sekali. Ya, artinya adalah, dan ini tidak baik menjadi kenapa edukasi politik, termasuk yang untuk sampaikan tadi salah satunya partai politik. Saya kira oleh partai politik Indonesia masak sekali bincang tentang rekrutmen politik dan mendudukkan kadernya di eksekutif dan legislatif seperti kata Prof. Husnu tadi. Tapi begitu bincang tentang fungsi partai yang lainnya, yaitu adalah tentang mencerdaskan edukasi politik, sosialisasi politik, itu yang terlupakan. Karena partai lebih banyak bincang tentang bagaimana agar dia berkuasa, mendapatkan kedudukan. Padahal kalau kita bincang, nanti kekuasaan itu akan dipertanyakan, kan gitu ya tuh ya. Untuk apa? Nah, oleh karena itu mungkin di forum ini juga kita ingin mencerdaskan dan mengingatkan kembali. Karena toh ini tidak ada teori nih toh, ini hanya dok aja. Ada 3 orang yang tak bisa kita nasihati di dunia ini toh. Pertama, orang sedang jatuh cinta, tak bisa tuh toh. Tak bisa. Yang kedua adalah orang gila. Jangan dinasihati orang gila, tak bisa. Yang ketiga tuh orang yang sedang berkuasa. Ini tak bisa dinasihati, payah memang. Nah, oleh karena itu memang sebelum berkuasa maka kita sampaikan kekuasaan itu ada batasnya. Bersandar pada kekuasaan, pada saatnya dia akan berakhir. Mungkin di situ. Oke, ini menarik nih Pak Husnu. Ini kembali pada Pak Husnu pada hukum tata negara nih, Pak. Ini beliau. Ini kembali kepada persoalan awal kemerdekaan Indonesia. Itu sebetulnya para pendiri negara kita ini kan sudah mengambil suatu filosofis ya terhadap nilai-nilai bangsa kita ini dengan
rumusan pemuka Undang-Undang 45 itu kan. Negara kita yang saya katakan tadi berdasarkan kedaulatan rakyat kan, melalui perwakilan tadi itu dengan dasar-dasar Pancasila itu. Nah itu ya. Ini kan akibat daripada reformasi kemarin terhadap amandemen Undang-Undang 45 ini. Di sinilah dibukanya keran demokrasi sebebas tadi itu. Dengan demokrasi bebas untuk memilih presiden. Sedangkan pada hakikatnya sebetulnya melalui perwakilan yang tadi kembali kepada Suro tadi itu. Jadi ini juga Pak, bagaimana pandangan Bapak ke depannya? Apakah perlu tidak kita merubah kembali, comeback kepada Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana yang diinginkan oleh pendiri negara kita ini? Saya melambungkan aja tuh, biar Bapak ini nyemes. Jadi begini ya. Awalnya tahun 45 sampai 59. Kita itu berdasarkan perwakilan betul, yaitu parlementer, parlementer, perdana menteri. Tetapi dalam perjalanannya, sayangnya partai-partai politik itu terlalu rentan dalam berkonflik, sehingga kabinet itu mudah betul jatuh bangun. Apalagi nanti pada periode menyerang 59 banyak kali pergolakan dari daerah, pemberontakan dan lain sebagainya. Sementara itu angkatan bersenjata pun tidak pernah bisa masuk menjadi menteri ya karena parlementer. Termasuk juga golongan Partai Komunis juga tidak pernah diajak untuk menjadi menteri. Karena parlementer didukung oleh NU, PNI, Masyumi, NU sudah cukup, tak perlu. Mereka sepakat untuk tidak memasukkan Partai Komunis Indonesia. Sinilah latar belakang bagaimana agar parlementer ini dibungkam, dibunuh. Dia dibunuh karena UDS 50. Sekarang UDS 50 kan harus diganti karena sementara. Itulah konstituante yang melaksanakan tapi kan tak selesai, 2,5 tahun bersidang, musyawarah tak selesai juga. Ya itu hasil pemilu 1955. Nah, inilah konyolnya musyawarah tak selesai. Maka ada usulan dari Bung Karno dan Juanda, Menteri untuk kembali UD 45. Dekret maksudnya. Kembali UD 45 dulu. Setuju kembali UD 45. Tapi UD 45 yang pembukaannya itu 18 Agustus atau pembukaannya itu 22 Juni. Kan terjadi perbedaan. Voting mereka tak ada yang menang. Nah, yang mayoritas sebetulnya kembali yang 18 Agustus. Itu soal Pancasila. Nah, karena deadlock itulah Bung Karno mengambil alih kekuasaan. Nah, itu yang disebut oleh Bung Hatta inkonstitusional. Karena apa? Karena Soekarno menurut UDS 50 tidak punya kewenangan. Tapi saya potong, Pak. Sebetulnya waktu itu demokrasi hasil pemilu 55 itu berjalan dengan baik di konstituante sebetulnya. Berjalan dengan baik sebetulnya, cuma terjadi perbedaan dua pandangan tadi itu. Kelompok Islam dan nasionalis. Sekuliahkan itu kan. Cuma kena menjelang titik akhir sidang itu hampir clear sebetulnya, tapi Soekarno ini ada yang ini soal kekuasaan ini kan ada yang mempengaruhi itu kan. Tahu-tahu PKI ya. PKI militer. Kekuatan pendukung Bung Karno itu kan militer satu, komunis satu. Komunis ya. Ini kan ikut ini sebagai pendukung saja. Jadi musyawarah itu belum final sebetulnya. Belum final betul, benar ya. Cuma deadlock. Nah, disitulah kesempatan diambil oleh Bung Karno. Dan kembali. Nah, setelah kembali itu memang DPR mendukung itu 22 Juli mendukung dekret itu. Maka kembali kita ke UD 45. Kan demikian. Nah, itulah jalan menuju otoritarianismenya Bung Karno. Memang jadi otoriter dia. Masih terpimpin. Ya, kan, karena dia sudah diangkat presiden semua hidup. Nanti tahun 63 dipilih menjadi presiden seumur hidup. Dan kemudian 65 PKI melakukan kudeta. Nah, di situ riwayat Soekarno habis. Nah, datang Pak Harto. Begitu juga Pak Harto kemudian konsolidasi, itu terpilih menjadi presiden tahun 68, 67 dia pejabat. Adakan pemilihan umum 71. Karena partai-partai itu ingin berkuasa balik. Muncul paradigma baru
militer dan lain sebagainya sudah mulai muak dengan partai, tak mau kembali ke pemerintahan partai-partai. Maka itulah nantinya pemilu itu didesain demikian rupa Golkar masuk menjadi peserta dan harus menang. Menjadi satu kekuatan. Segala cara. Pak Wan mungkin mengalami satu. Akhirnya Golkar menang. Dari situlah mulai otoritarianismenya Soeharto. Nah, disitulah berjalan sampai 30 tahunan sampai 98. Jadi memang pelajaran-pelajaran ini selalu memberikan kesempatan. Ada pemerintahan partai-partai, parlementer, musyawarah, tapi itulah dia labil. Pada masa Soeharto stabil memang, tapi dengan cara kekerasan. Seseorang yang dipilih menjadi ketua partai pun tak bisa bebas, tak sesuai dengan keinginan dia. Pak Wan kan mengalami itu. Pelaku. Yang berlaku kekuasaan juga. Demikian juga partai-partai yang lain. Termasuk Golkar pun tak bisa bebas dia. Golkar partai yang menang, tapi dominasi, bukan bukan penguasa. Dimenangkan. Iya, dia mendukung rezim militer sama Soeharto. Artinya apa? Ya, tadi kembali pada topik, apakah kita perlu kembali lagi ke perwakilan? Ya, menurut saya kemarin ada pernyataan dari Bambang Susatyo, Ketua MPR. Apakah tak mungkin lebih bagus kalau pemilu untuk jabatan presiden dan eksekutif lainnya itu melalui perwakilan? Nah, ini menarik menurut saya. Karena setelah terjadi liberalisasi politik kepemiluan, kita sudah babak belur semuanya ini. Friksi, konflik sampai ke tingkat keluarga pun betul. terjadi. Maka itu perlu renungan setelah 20 tahunan lebih kita reformasi. Perlu perenungan apakah mau begini terus. Maka menurut hemat saya adalah perlu dipertimbangkan untuk kembali mengukuhkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan tertinggi negara, ya, untuk mempunyai kewenangan memilih presiden. Jadi tidak lagi bebas pemilu langsung, tetapi pemilunya tetap ada untuk memilih wakil rakyat, atau DPD misalnya. Perlu. Jadi pemilu itu yang sekarang langsung, yang eksekutif saja yang perlu dikembalikan ke perwakilan saja, dan kemudian untuk pemilihan langsung yang untuk partai politik, tetap tak bisa dirubah mau kemana ini? Apakah bisa melalui musyawarah? Tidak bisa, harus ada electionnya. Itu maka menurut saya kembali ke UUD 45 yang lama, khusus yang bidang kepemiluan, menurut saya sepaham itu. Jadi artinya pemilu itu diadakan memilih wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat, lembaga DPR, kemudian untuk legislatif. Bukan eksekutif. Bukan, Jadi ini lebih lebih efisien dan kemudian lebih hemat biaya kan saya itu. Betul. Kos politiknya tak begitu tinggi. Nah, khusus untuk sistem pemilu, kita ini termasuk pemilu yang boros. Boros. Boros maksudnya perlu waktu yang cukup lama sampai ke keputusan akhir, itu kan cukup lama kita. Karena kita menggunakan sistem proporsional. Betul. Ini membuat tidak distrik dia. Oleh karena itu kita perlu mencari perbandingan. Bagaimana pemilu yang lebih efisien? Contohnya di Malaysia, sistem distrik, satu dapil, satu wakilnya. Satu wakil. Nah, itu kalau hanya satu yang mencalonkan diri, maka tak ada pemilu lagi. Langsung dia ditetapkan. Langsung ditunjuk dia. Langsung ditetapkan. Sebagai anggota parlemen. Nah, sedangkan kalau ada 2-3 tetap. Dan biasanya satu dapil itu paling maksimum 4 calon. Maksimum. Biasanya 2. 2 itu berduet itu. Duel dia 4 oposisi. Jadi 4 inilah dipilih oleh partai politik nanti kan? Dalam dapil itu. Oleh partai politik, dipilih oleh rakyat. Dalam dapil tadi. Dalam dapil tadi. Dalam dapil itu, sehingga tidak perlu penghitungan suara itu dikumpulkan sampai tingkat nasional. Dapil Pekanbaru 1
cukup di situ selesai. Siapa pemenangnya di Dapil 1 Pekanbaru itu misalnya ya. Tak perlu lagi penjumlahan di tingkat nasional. Misalnya begitu. Sehingga hari ini pemilu, sorenya sudah tahu kita wakilnya. Nah, begitu efisiennya. Ini luar biasa ini. Jadi ini perlu perbandingan kita. Iya, perbandingan ya. Sehingga dia efisien. Yang kedua, ada lagi yang penting. Itu menominasikan calon ya. Masuk jam 8, jam 12 sudah keluar tuh. Calon ini diterima atau tidak sebagai daftar calon tetap. Daftar calon tetap langsung. Jadi sangat simpel. Karena apa? Ya karena administrasi mereka mungkin lebih bagus ya. Apakah seseorang ini kondisinya baik, apakah dia punya utang di luar negeri atau di mana, ketahuan. Karena identity card-nya itu kan satu mereka. Semuanya ada di situ. Kalau kita lain lagi. Nah, ini apakah Bung Atan itu ijazah SD-nya palsu atau tidak, diteliti balik ya. Waktu yang sangat lama. Itu jadi kalau kita mau merubah ya, ini dalam gagasan satu sistem pemilu beranikah kita merubah ke sistem distrik? Memang ada konsepsi lainnya. Dulu ABRI awalnya tahun 66-68 ketika menyusun undang-undang pemilu pada Orde Baru, dia tawarkan distrik. Cuma partai politik tak mau, tak berani, takut kalah. Begitu ceritanya, takut kalah. Jika gunakanlah sistem proporsional. Begitu tuh. Baik, ini bahan ini luar biasa nih untuk dikaji ulang ya oleh peran-peran daripada partai politik ke depan, Pak Husno ya, untuk merumuskan kembali terhadap pelaksanaan pemilu kita yang lebih fair, lebih demokrasi, yang tidak memerlukan kapital yang begitu besar. Apalagi sekarang sudah sistem liberalisasi yang luar biasa kan. Siapa yang banyak uang itu yang akan jadi. Ini kan, dan tak jelas juga track recordnya bagaimana orang yang akan menjadi wakil itu. Betul Pak, ini perlu kita tinjau kembali insyaallah. Kemudian Pak Dandi, ini kalau tinjau dari segi Islam kita kembali karena walau gimana pun negara kita kan negara yang mayoritas umat Islam. So, peran ormas Islam ini sangat penting kan. Jangan sampai umat Islam ini menjadi menjadi buih di laut ya, direbut orang, suatu hidangan berserakan ya. Ini kan akibat nanti kita tidak bisa menentukan identitas. Dan ini kembali kepada masalah identitas tadi itu. Politik kita ini tak jelas identitas ini. Kemana nih? Identitas yang liberal, kapitalis, atau identitasnya Islam gitu kan? Artinya ingin dibawa dalam kehidupan berbangsa negara ini sesuai dengan ideologinya itu, yang landasnya Pancasila itu tentu ada yang ingin diperjuangkan. Kalau misalnya identitas Islam, jelas partai Islam kan ingin membawakan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan negara kan itu berdasarkan Pancasila. Begitu juga kalau kapitalis, silakan saing. Feodalisme yang terjadi hari ini apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu? Bagaimana menurut pandangan Pak? Wajar nggak kalau umat Islam ini mempunyai suatu kekuatan untuk merubah kondisi perpolitikan negara kita pada hari ini? Baik tuh. Jadi menarik sebenarnya disampaikan oleh Prof. Nur tadi mengenai kajian konsep tadi itu tuh yang saya menarik. Itu bisa lahir 1-2 disertasi itu tuh. Itu ya. Luar biasa. Nah, jadi ketika kita bincang tadi tuh ya, kami melihat pertama bahwa benar tapi belum tentu tepat untuk kita. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita tarik daripada perkembangan demokrasi, itu kan mulai berkembang Aristoteles misalnya ketika bincang Zon Politikon, turun ada John Locke mengenai konsep negara hukum, Han Kelsen juga menyatakan seperti itu, sampai Albert Montesquieu Trias Politica, dan lahirlah konsep negara demokrasi hari ini. Sampai Woodrow Wilson mengatakan dulu bahwa negara demokrasi pasti maju dan sejahtera. Dikatakan sama konsep Barat mengatakan welfare state. Nah, tapi teori ini akhirnya terbantahkan tuh. Kenapa? Karena ada yang negara tidak perlu demokrasi, tapi juga sejahtera. Nah, inilah menyatakan bahwa dalam tatanan kebenaran, bincang mengenai konsep teori-teori di dalam ilmu sosial politik itu tidak sampai pada level ketetapan 100% mutlak. Kenapa? Karena dia berdasarkan pada kondisi. Jadi dia ada kontennya betul, tapi konteksnya kita nggak bisa lupa. Brunei Darussalam tidak perlu ada pemilihan, gitu ya. Tapi sejahtera.
kalau di Barat mengatakan welfare state, kalau kita mengatakan madani gitu. Nah, kenapa? Karena disesuaikan. Nah, hari ini kondisi bangsa kita, kami cenderung mengatakan dan sepakat tuh bahwa kita masih mencari pola demokrasi. Masih ya. Nah, kami menyimpulkan itu demokratisasi. Itu yang disampaikan oleh Prof. Wisnu tadi. Ada banyak pilihan sebenarnya. Kita ada coba. Nah, kondisi hari ini 20 tahun, mari kita renungkan bersama. Apakah pemilu kita ini sudah berkualitas atau sebatas prosedural? Di mana orang luar, negara lain mengatakan Indonesia hebat, bisa menyelenggarakan sekian ratus juta pemilu yang selesai, yang luar biasa mendapatkan hasil. Pertanyaannya adalah secara kuantitas iya. Secara kualitas mari kita renungkan bersama. Itu ya. Nah, oleh karena itu ketika Atuk bincang tadi bagaimana misalnya posisi Islam, memang tak bisa kita pungkiri bahwa politik identitas itu mulai dari Indonesia merdeka, gitu ya. Gerakannya ada kelompok nasionalis, ada kelompok komunis, ada kelompok religius, dan itu berkembang gitu. Kenapa? Karena negara kita bernegara berdasarkan ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah dijamin dan jelas. Maka tidak akan bisa kita pisahkan hal tersebut. Oleh karena itu ketika kita melihat kondisi-kondisi hari ini, maka poinnya adalah bagaimana posisi ormas Islam tadi. Maka kami melihat dari pendekatan struktur politik itu, maka ada suprastruktur dan ada infrastruktur politik. Ketika kita bincang dari sisi suprastruktur, lembaganya adalah lembaga pemerintahan tadi. Dan di dalam berbagai diskusi-diskusi pun, kami pun mencoba bersepakat bahwa mari kita coba renungkan, pun pasal 18 Undang-Undang Dasar tidak menyatakan pemilihan kepala daerah itu secara langsung, tapi secara demokratis. Yang mana tadi saya sepakat bisa melalui DPR. Mari kita coba cari pola demokrasi yang sesuai dengan kita tuh. Kenapa? Karena saya sering memberikan anekdot di kelas anak-anak mahasiswa. Coba Anda bayangkan, Anda kapan mulai tinggal ngekos? Udah kuliah Pak, SMA Pak. Waktu ETK boleh ngekos nggak? Saya bilang, nggak boleh Pak sama orang tua. Artinya adalah, kapan kita bisa melakukan pemilu itu ketika rakyat kita sudah cerdas. Ketika rakyat kita sudah tahu memilih karena visi, maka efisiensi dan efektivitas akan ada. Tapi selama jika itu tidak ada, maka sekali lagi inilah peran daripada lembaga-lembaga di luar daripada suprastruktur. Artinya adalah lembaga-lembaga infrastruktur politik yang mampu memberikan pandangan, menekan, tapi tidak menjadi kelompok daripada bingkaian penguasa. Nah, ini yang lari selama ini. Seharusnya lembaga-lembaga ormas-ormas keagamaan dan yang lainnya ini menjadi lembaga dalam tanda kutip kontrol kepada pemerintah. Kamu salah ini, ini salah secara etika. Nah, ini salah secara norma-norma keagamaan dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi kesimpulan saya itu inilah fungsi partai politik belum maksimal. Siap. Kalau diharapkan civil society maksimal di bidang dalam mendudukkan kekuasaan. Hanya sekedar untuk melakukan kekuasaan. Tapi dalam memberikan pendidikan harus politik, partai ini mulai keluarkan. Oleh karena itu perlu ditinjau balik keberadaan partai politik ini ke depan, kalau saya Pak. Dan sedikit kami melihatnya tuh, mungkin nanti Prof. Wisnu juga menambahkan bahwa satu, keterikatan partai-partai politik di Indonesia ini, kalau diskusi kita tadi, itu semua karena kekuasaan, karena hanya kepentingan. Nah, dia tidak diikat oleh ide, norma, gagasan bersama untuk perjuangan. Baik, ini kita apa dulu? Kita stop dulu ya. Soal asar. Jadi teman-teman, kami stop dulu. Ini sangat menarik, karena ada sambung episode berikut nanti ini. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Ayo kita istirahat. Terima kasih, Tok. Di mana kita sholat pada partai politik ya? Baik, Encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita ingin kembali peran partai politik. Ada istilah kemarin itu dalam diskusi Tok Wan Channel, partai politik dalam keadaan sakit. Ini suatu pertanyaan yang benar atau tidak ini? Partai politik dalam keadaan sakit. Dan ini tak sama sekali yang disampaikan oleh, tak salah saya waktu itu disampaikan oleh Rocky Gerung Riau, tak salah saya itu Pak Syaiman ya. Ini perlu Pak. Jadi kembali kepada partai politik tadi Pak, yang saya katakan, dan ini sudah ditegaskan bahwa partai politik pilar demokrasi itu adalah pada partai politik. Nah, tentu partai politik berperan sekali untuk melakukan pendidikan politik pada rakyat,
Sehingga ada kesadaran rakyat itu bagaimana berkehidupan berbangsa dan bernegara ini, terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai rakyat, yaitu demokrasi, pemerintah dari rakyat ya untuk rakyat juga gitu kan. Nah untuk itulah kata saya partai politik ini perlu kita kaji ulang balik lah bagaimana menurut pandangan Bapak. Apakah memang demokrasi yang sudah berjalan sekarang itu peran partai politik ini sudah dapat menjalankan fungsinya atau tidak ini sekarang? Oke. Baik tuh. Pertama, kalau saya juga mengatakan tuh partai politik sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena memang ada hal yang lari dari hal ihwal konsepnya. Secara filosofis bahwa partai politik itu fungsi yang keempat malah bicara tentang rekrutmen untuk mendudukkan orang, kader-kadernya. Tapi yang pertama adalah bagaimana dia menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Yang kedua bincang pada edukasi politik. Yang ketiga mengenalkan nilai-nilai politik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu siapa yang akan dipilih. Tapi hari ini sepanjang kita masih bincang bahwa partai politik harus begini, tapi ketika di dalam partai politik itu sendiri nilai-nilainya adalah bukan nilai-nilai idealisme, melainkan nilai-nilai pragmatisme dan kepentingan, maka sampai kapanpun ya cerita kita hanya akan menjadi lagu-lagu dongeng cerita saja. Nah oleh karena itu perlu political will daripada pimpinan partai politik. Kata kuncinya adalah pada pimpinan partai politik. Ketika pimpinan partai politik mampu mengembalikan fungsi dasar daripada politiknya, fungsi dasar bagaimana sistem partainya bekerja, bukan karena atas dasar ya kepentingan pasti, karena itu konsep dari partai politik, tapi bukan karena hanya untuk kepentingan sesaat dalam hal kekuasaan, saya rasa ini akan mampu menyejukkan masyarakat. Kenapa? Karena balik lagi, memang dalam politik itu tidak ada kawan sejati dan tidak ada kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan. Nah oleh karena itu kepentingan yang mana? Karena hari ini tuh mencari politisi banyak, tapi mencari negarawan susah. Nah yang kita cari hari ini adalah bagaimana melahirkan Soekarno dan Muhammad Hatta baru Indonesia yang mampu memikirkan bukan untuk kepentingan pribadi keluarga, kelompok, golongan, tapi untuk memikirkan masyarakat. Seandainya lah dia tahu bahwa pertama tidak ada yang abadi, yang kedua umur takkan lama, yang ketiga pada saat berkuasa gunakanlah kekuasaan itu untuk kepentingan masyarakat. Kami kira jika kita kembali pada nilai-nilai itu, kembali pada nilai-nilai filosofis konsep politik, bukan hanya sekedar bincang kekuasaan, tapi politik itu bincang berduduk bersama untuk kebaikan masyarakat bersama, untuk kebaikan negara. Kami kira ini akan mampu menyejukkan dan mengembalikan esensi dasar bahwa partai politik itu mengartikulasikan kepentingan yang ada di masyarakat, dibawa level pada proses di level sistem politik yang dikatakan David Easton itu, dan keluar dia jadi kebijakan publik bersama. Karena namanya kebijakan publik tuh, bukan kebijakan politik. Kebijakan publik berarti menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan menyangkut hajat hidup sekelompok partai yang berkuasa. Kalau masihlah itu yang akan terus terjadi, maka edukasi politik yang diajarkan di level atas, di level elit, itu akan berdampak pada konfliktual pada level masyarakat lain bawah. Sehingga masyarakat akan berbicara, mengapa kita harus bincang serius tentang negara? Di atas semuanya juga berhantu, berkonflik untuk mendapatkan kepentingan dia. Nah, inilah yang kami kira di bulan yang baik ini, kita juga menghimbau dan mewujudlah para petinggi-petinggi partai politik bahwa sejatinya partai politik itu ada untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat. Baik, terima kasih Pak Andi yang cukup memberikan inovasi pemikiran ke depan terhadap partai politik. Baik Pak Usno, ini tadi kembali kata Pak Randi tadi, kita kan perlu figur negarawan. Kalau kita kembali sama Soekarno, memang seorang negarawan. Terakhir negara kita ini seorang negarawan yang dinamakan Habibie. Beliau meletak dasar sebetulnya reformasi dengan demokrasi sekarang ini, dan beliau sendiri pun tidak merasa ingin berkuasa dengan kebebasan yang beliau berikan itu.
Jadi kan saya Pak, untuk merubah kondisi partai politik juga tak tergantung pada figur presiden juga. Dia kemauan presiden betul ya ingin menegakkan demokrasi. Dia tidak berpikir itu untuk kepentingan kekuasaan. Dia kalau presiden hanya memikir kekuasaan saja, tadi timbul tadi itu. Bagaimana untuk kepentingan kelompok, kepentingan keluarga. Ini kita harus hilangkan figur presiden demikian ini. Nah, oleh karena itu Pak Usnu, bagaimana pandangan Bapak? Apa upaya yang harus dilakukan nanti sehingga partai politik ini betul-betul berfungsi ya sebagaimana yang diinginkan oleh demokrasi kita itu sendiri gitu. Ya, silakan Pak. Ya. Iya. Jadi pembenahan partai politik itu memang suatu hal yang merupakan keniscayaan supaya jangan sampai kekecewaan pada partai politik yang berjalan sekarang ini dengan kebebasannya, di mana kebebasan itu merupakan reaksi daripada pembelengguan pada masa Orde Baru, kan begitu. Jadi sekarang masa emasnya partai politik. Nah, cuma ketika partai politik itu menjadi pelaku-pelaku pemerintahan, timbul kekecewaan, terhadap partai politik sendiri, tadi sudah dibahas. Oleh karena itu tentu saja ini harus menjadi kesadaran yang harus dilakukan oleh kawan-kawan partai politik ya. Membenahi partai politik itu antara lain juga tentu bagaimana tanggung jawab kawan-kawan orang-orang yang baik, orang-orang yang cerdas terhadap partai politik. Artinya begini, kalau partai politik itu buruk, sebetulnya apakah karena buruknya atau karena banyak orang baik yang tak mau ikut serta? Nah, ibaratnya begitu. Maka mau tak mau orang-orang baik di luar partai politik kan harus ikut serta membenahi itu dari dalam. Yang kedua, kesadaran ini harus diberikan kepada kawan partai politik supaya jangan sampai ada Soeharto lain akan lahir nantinya ketika kekecewaan pada partai politik. Sebab siklus itu berputar ya. Betul, ya. Ketika partai politik memerintah sampai tahun 59 muncul Soekarno karena bosan. Tapi bukan hanya Soekarno aja yang bosan, rakyat pun bosan, ahli bosan, semua bosan. Nah, lalu muncul Soeharto, Soekarno, kemudian Soeharto. Nah, Soeharto dengan modelnya menghabisi partai politik, maka dia berkuasa Orde Baru itu dengan dukungan Golkar dan ABRI. Lalu jatuhlah Soeharto 98. Balik lagi siklus kan partai sekarang berkuasa. Semua jabatan harus lewat partai politik melalui DPR, kan begitu. Jadi sekarang ini masa kekuasaan partai politik. Nah, kalau kawan partai politik tidak memperbaiki, kalau tersiklus itu akan muncul balik. Di mana-mana begitu. Nah, oleh karena itulah tugas kita juga untuk bagaimana memperbaiki partai politik itu. Bagaimana caranya? Antara lain tentu saja wawasan kepemimpinan dari partai politik harus berubah supaya dia tahu sadar. Kalau tidak, dia akan masuk pada siklus yang baru lagi ya. Ketika seorang yang diharap-harapkan datang. Nah, antara lain perbaikan-perbaikan itu tentu dengan perbaikan sistem. Misalnya tadi disebutkan pemborosan yang harus dikeluarkan oleh partai politik kan harus kita kurangi. Melalui apa? Pembaruan sistem. Tadi disebutkan sistem pemilu. Kalau sistem proporsional seperti sekarang ini mau tak mau mengerahkan daya upaya anggota partai politik dengan biaya besar. Betul. Beda dengan nanti kalau sistem distrik itu lebih mengecil dia. Demikian juga sistem pemilihan oleh DPRD terhadap kepala daerah atau MPR terhadap presiden misalnya. Walaupun dulu mengapa MPR kemudian dihilangkan kewenangan memilih presiden? Karena pada waktu Soeharto untuk jadi calon pun tak boleh kita. Dia harus Soeharto. Kita ingatkan Jonaro jadi calon wakil presiden pun tak boleh. Karena sistem demokrasi demokrasi kredit. Iya, 5 tahun sekali. Jadi kita bosan dengan sistem otoriter Soeharto. Ya. Maka kemudian kita habisi Soeharto itu, jangan lagi seperti dia. Kita pilihlah
supaya reformasi langsung secara langsung. Kan itu riwayatnya demikian. Setelah langsung kita bosan lagi. Seperti sekarang ini. Oleh karena itu menurut saya ada pembenahan sistem, yaitu misalnya MPR kembalikan dalam rangka pemilihan presiden. DPR juga demikian. Dan sistem pemilihan umum juga dirubah. Misalnya ya sistem lebih efisien, walaupun dengan yang negatif juga ada ya. Tak ada sempurna sistem pemilu itu. Nah, sistem distrik lebih efisien. Jadi satu distrik kalau Pak Wan yang maju di sana, saya tak, untuk apa saya maju lagi? Pak Wan punya pengaruh besar situ. Nah, jadi Pak Wan aja tunggal. Kalau saya tidak bisa mengimbangi Pak Wan dalam satu dapil tuh. Nah, jadi inilah dia, perlu kita lanjutkan lagi pembahasan sistem itu. Distrik misalnya kita pilih, apa lemahnya, kelebihannya ya. Terusnya. Ya betul. Itu, cuma terakhir Pak yang saya katakan itu, ini kan tidak hanya pada partai politik saja sebetulnya. Saya tergantung juga kepada pemimpin negara kita. Punya berperan juga. Artinya ada political will dari mereka itu menyadari bahwa ini ada hal-hal yang perlu diluruskan. Betul. Kenyataan sekarang kan Presiden juga terlibat dalam ini kan untuk mengkooptasi peran partai politik itu, bukan itu? Presiden boleh sebetulnya kita dengan liberalisasi ini memang munculnya pemimpin yang tidak kita duga. Kalau zaman Soeharto sudah diduga itu yang menjadi pemimpin sudah jelas petanya. Kali kita duga, artinya seorang pengusaha mebel kayu bisa masuk jadi calon presiden. Mr. Joko Widodo kan udah pengusaha kayu, jadi wali kota itu terbuka betul. Ini hikmahnya liberalisasi itu. Bukan hanya anggota ABRI saja, bukan hanya kalau zaman dulu kan harus ada ABRI dulu, baru bisa jadi pemimpin. Sekarang hikmahnya ada. Tapi karena liberalnya ini tidak kita kawali, akhirnya yang muncul semacam tadi itu. Jokowi adalah suatu hikmah dari sistem yang kita buka sebetulnya. Begitu. Nah, tidak dia menikmati dengan situasi demikian ini. Kita pun memilih dia. Itu. Baik, terima kasih Pak Husnul, luar biasa. Baik, Cinci, tuan-tuan dan puan, sudah cukup lama perbincangan kita menyangkut masalah demokrasi di Indonesia. Insya Allah ini sebagai bahan masukan bagi kita semua, terutama saya minta masyarakat menyadari ini juga semuanya. Kemudian juga nanti insya Allah bahwa ini perlu ada kajian lebih lanjut terhadap bagaimana sistem demokrasi di Indonesia yang sangat ideal, yang sesuai dengan falsafah negara kita Pancasila. Demikianlah perbincangan kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa. Sama-sama tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.